Audio Jungle. Ngopi, ngobrol happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Happy yang ada di rumah. Bersama saya Yesi Pratama di Ngopi, Ngobrol Happy. Ngopi, ngobrol happy. Hari ini Yesi bakalan ngobrol-ngobrol mengenai dampak corona terhadap aspek kehidupan. Jadi, tidak dapat dipungkiri Happy semua, salah satu dampak dari pandemi COVID mengguncang sektor ekonomi. Baik besar maupun kecil. Sederhana saja, bisnis kafe yang sebelumnya menjemur akhir-akhir ini sebagai tempat hangout anak-anak muda pun terkena dampaknya. Otomatis, anak-anak muda yang penikmat kopi pun merasa dampaknya juga ya Happy. Apa sih yang dilakukan pemilik kedai dan apa yang dilakukan oleh penikmat kopi di masa sekarang ini? Jadi kepo nih. Lalu, apa saja yang berubah dalam gaya hidup mereka ya? Pengen tahu? Nah ini, jadi hari ini kita bakal ngobrol tentang kopi versus corona di Ngopi, Ngobrol Happy. Ngopi, ngobrol happy. Nah, untuk itu, Happy, kita akan ngobrol bareng narasumber kita, Arif, mahasiswa S1 di salah satu kampus yang ada di Kudus, sekaligus owner kedai Dalu Kopi. Kedai yang baru launching di bulan Februari. Waduh, baru banget ya Happy. Dan juga ada Indah Ramawati sebagai salah satu penikmat kopi yang mengalami dampak dari COVID-19. Sebelumnya, saya akan ke Mas Arif dahulu. Halo, Assalamualaikum Mas Arif. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yesi. Alhamdulillah kabar saya baik, Mbak Yesi. Oke, baik Mas Arif. Sebelumnya, Yesi mengapresiasi Mas Arif sebagai mahasiswa yang terjun ke dunia bisnis. Padahal kuliahnya di komunikasi. Tapi kenapa memilih kopi dan kenapa memilih nama kedai Dalu Kopi? Bisa diceritakan sama Happy agar teman-teman Happy pada tahu semuanya. Ya, saya sebelumnya berterima kasih kepada Mbak Yesi. Saya memilih usaha kopi karena sekarang banyak remaja yang suka nongkrong, berkumpul sama teman-teman untuk berbagi obrolan satu sama lain. Jadi saya mendirikan tempat kedai supaya ada tempat yang sangat nyaman untuk mereka ngobrol dan berbagi inspirasi gitu. Alasan saya kenapa memberi nama Dalu Kopi, yang pertama adalah Dalu dalam arti bahasa Jawa artinya pas malam hari. Nah, malam hari adalah waktu yang tepat untuk rileks setelah seharian beraktivitas. Jadi meminum kopi pada malam hari itu adalah waktu yang sangat tepat untuk kita merelakan diri pada malam hari itu, Mbak. Nah, jadi saya namakan Dalu Kopi. Nah, sebagai pemula pelaku bisnis, pasti sekarang ini sedang masa perintisan ya Mas. Namun pada masa perintisan ini justru malah sedang terjadi pandemi COVID-19. Lalu kendala seperti apa sih yang Mas Arif hadapi? Ya, namanya juga pelaku usaha pemula sih, Mbak. Ya, pasti banyak kendala yang dihadapi. Sekarang ada COVID-19 yang melanda Indonesia, bahkan dunia. Jadi ya banyak kendala ya saya alami. Baru saja saya buka kedai, untung aja belum dapat banyak dan sekarang harus rela ditutup kembali. Ya, kemudian saya aja belum memperkenalkan kedai saya ke remaja secara luas, tapi ada program pemerintah yang harus menetapkan harus stay di rumah saja. Nah, jadi saya harus mematuhi peraturan pemerintah, Mbak. Dari adanya pandemi COVID-19 mengharuskan kita berada di rumah saja. Tentu itu berdampak bagi kedai kopi ini. Hal apa sih yang menjadikan perbedaan antara kondisi normal dengan kondisi setelah adanya pandemi ini? Silahkan Mas Arif dijawab. Ya, jadi dulu pas buka launching belum ada pandemi masuk ke Indonesia, jadi pemasukan dan pengunjung ramai sekali, Mbak. Mahasiswa mengerjakan tugas sambil ngopi,
sama remaja-remaja lain sambil ngobrol di situ, Mbak. Tapi sekarang ya bisa dibilang sepi drastis, Mbak. Saya buka aja kalau ada teman-teman saya yang baru mau datang gitu saya buka, Mbak. Kalau enggak ya kadang buka, tapi ya kadang sepi pelanggan juga. Gitu, Mbak. Oke, sebagai pemilik kedai yang baru buka nih, pemasukan belum banyak. Tapi tiba-tiba ada pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita berada di rumah. Otomatis konsumen juga di rumah nih, Mas. Terus strategi apa yang Mas Arif lakukan untuk tetap bertahan dan bertahan? Tunggu dulu, jangan dijawab dulu. Karena ada yang mau lewat setelah ini. Jangan kemana-mana ya. Tetap di Ngopi, Ngobrol Happy. Kuman ada di sekitar kita. Bersihkan kuman dengan cuci tangan pakai sabun. Basahi tangan dengan air mengalir. Gunakan sabun. Bersihkan sela-sela jari. Pastikan tidak ada bagian tangan yang terlewati. Bilas tangan dengan air mengalir. Pesan ini disampaikan oleh kelompok 1 KPI D6. Ngopi, ngobrol happy. Kembali lagi bersama Yesi, Ngobrol Happy. Kita kembali ke pertanyaan yang tadi ya Mas Arif ya. Oke, sebagai pemilik kedai yang baru buka nih, pemasukan belum banyak pasti ya, tapi tiba-tiba ada pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita berada di rumah aja. Otomatis konsumen juga di rumah nih Mas. Terus strategi apa yang Mas Arif lakukan untuk bisa bertahan agar kedai tetap buka dan tetap ada masukannya? Ya awalnya saya posting-posting di media sosial, kemudian banyak yang order, saya delete, ya saya antar sendiri untuk kepuasan pelanggan, Mbak. Nah, untuk kedepannya saya daftarkan ke aplikasi Grab atau Gojek supaya lebih mudah pelanggan untuk memesan dan pengantaran barangnya, gitu, Mbak, iya. atau pesanannya. Nah, gimana nih harapan kedepannya dan apa pesannya kepada Happy di rumah yang mungkin merasakan hal yang sama dengan Mas Arif, dan motivasinya apa buat para Happy yang mempunyai usaha seperti ini? Silakan Mas Arif. Harapan saya semoga kedepannya pandemi ini semoga cepat berlalu dan semoga kembali normal kembali seperti biasanya, dan semoga yang mempunyai usaha-usaha kecil seperti saya dapat menjanjikan hasilnya. Ya, terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih Mas Arif. Selanjutnya kita ke Mbak Indah sebagai salah satu penikmat kopi yang merasakan dampak dari COVID-19. Halo, Assalamualaikum Mbak Indah, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yesi. Alhamdulillah kabarnya baik. Jadi Mbak Indah ini salah satu anak muda penikmat kopi. Biasanya ngopi bareng siapa Mbak? Sendiri atau rame-rame? Biasanya sih saya ngopi bareng teman-teman ataupun pacar saya. Kalau boleh tahu, kopi apa yang paling Mbak Indah sukai? Dan kopi apa yang dapat Mbak Indah rekomendasikan kepada Happy di rumah? Ya Mbak, saya sangat suka dengan kopi, tapi tidak semua jenis kopi saya suka ya. Biasanya suka kopi susu ataupun cappuccino. Menurut saya itu yang paling enak deh. Nah, untuk kalian yang suka ngopi, kalian bisa memilih kopi yang sesuai dengan selera kalian. Seperti kopi susu, kopi hitam, cappuccino, atau kopi jenis lainnya. Dan untuk kalian yang gak suka kopi tapi ngajak ngopi temennya, biasanya di kedai atau kafe itu tersedia non-coffee seperti red velvet, green tea, taro, ataupun yang lainnya.
Oke Mbak Ida, sekarang ini kan sedang masa pandemi COVID-19 nih, ya kan? Dengan adanya pandemi ini, tentu Mbak Ida mengalami perubahan gaya hidup, ya kan? Ya dong, pastinya. Yang mana biasanya Mbak Ida dapat menikmati kopi serta nongkrong di kedai-kedai atau sejenisnya. Bagaimana perasaan Mbak Indah dan apa saja yang berubah? Ya, tentu saja berbeda dengan biasanya. Tidak bisa, biasanya bisa ngopi sama teman-teman ataupun nongkrong sama teman. Tetapi sekarang harus mau gak mau ngopi di rumah sendirian. Oh gitu ya Mbak Ida. Oke, pertanyaan selanjutnya. Inisiatif seperti apa sih yang Mbak Indah lakukan untuk tetap bisa menikmati kopi meskipun masa pandemi seperti ini dan tetap berada di rumah saja? Coba jelaskan Mbak Indah. Saya nggak khawatir kalau nggak ngopi di luar sih. Gitu. Kan sekarang kita bisa pesan kopi ataupun makanan yang kita inginkan di aplikasi yang sudah disediakan, ataupun kita bisa menghubungi baristanya langsung dengan menelpon ataupun WhatsApp baristanya untuk mengantarkan kopi yang kita pesan ke tempat kita, ke rumah ataupun ke tempat kerja ya. Pertanyaan terakhir Mbak. Lalu bagaimana nih harapan ke depannya dan apa pesannya kepada Happy di rumah yang mungkin merasakan hal yang sama seperti yang Mbak Indah rasakan? Kan Mbak Indah sudah gak bisa hangout, gak bisa nongkrong-nongkrong di kafe karena ada pandemi. Jadi pesan ke teman-teman Happy itu apa Mbak? Silakan Mbak Indah. Ya, harapannya sama dengan semuanya. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa menikmati kegiatan-kegiatan dengan senang tanpa adanya pembatasan-pembatasan seperti ini. Dan untuk semuanya, untuk tetap di rumah saja. Kalian bisa ngopi bareng sama keluarga di rumah. Oke, terima kasih ya Mbak Indah sudah berbagi cerita kepada Yesi dan Happy di rumah. Gak kerasa kita udah ngobrol-ngobrol cukup lama dengan Mas Arif dan juga Mbak Indah. Kita doakan semoga pandemi yang sedang melanda Indonesia dan dunia cepat berlalu. Mas Arif dapat membuka kedainya dengan normal dan Mbak Indah juga dengan menikmati kopinya dengan nyaman dan kita semua bisa kembali beraktivitas dengan normal. Terima kasih kepada Mas Arif dan juga Mbak Indah yang telah memberikan informasinya. Terima kasih Happy yang ada di rumah dan yang sedang menyaksikan Ngobrol Happy. Kali ini bersama Yesi Pratama di channel kesayangan Anda. Semoga kita selalu dalam lindungannya, selalu sehat dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua. Gugus terdepan COVID-19, terkadang kita harus belajar tentang kopi yang hitam dan pahit. Tapi jika dinikmati rasanya enak pasti. Pasti ya dong. Begitu pula cobaan. Gelap gulita, tapi jika kita jalani dengan ikhlas dan sabar, pasti akan ada jalan keluarnya. Dan pasti ada hikmah manis di dalamnya. Insya Allah. Saya Yesi Pratama Sinta pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi, ngobrol happy.